Tapi nggak akan mungkin orang benar-benar bisa hidup sebelum dia paham mati. Seperti tadi, bahwasanya konsep waktu itu ketika orang paham ada scarcity, orang baru akan memanfaatkan dengan baik. Berapa banyak di antara kita baru benar-benar kerja kalau kita lagi deadline. Makanya orang jadi makin dekat agama makin tua. Itu benar. Itu benar. Iya. Dan itu normal. Iya. Yang kurang ajar, yang tua malah terus kemudian malah menggunakan agama terus untuk sesuatu yang buruk. Ustadz mah geser-geser mulu pembahasannya. Enggak, soalnya aku lagi kesel aja sih. Soalnya aku lagi kesel, kita udah promo susah-susah, Iya. tiba-tiba dirusak dengan kata-kata kayak Iya, gitu. iya, iya. Dirusak dengan orang-orang yang mengumbar kata-kata Allah tapi tidak dengan makna gitu maksudnya. Insya Allah, qadarullah, gitu kan ya. Terus kemudian alhamdulillah, pakai ayat Allah tapi tidak ditempatkan sebagaimana mestinya. Nah itu menurutku, Mas tahu nggak Mas? Mas tahu Dajjal kan ya? Kan kita udah pernah bahas Dajjal ya. Dajjal itu kan separah-parah makhluk ya. Separah-parah fitnah di atas muka bumi Dajjal. Tapi kata Rasulullah, ada yang lebih parah daripada Dajjal. Ulama-ulama ulama-ulama busuk. Ulama-ulama yang jelek, yang menggunakan ayat-ayat Allah untuk pembenaran nafsu dia. Ini Rasulullah yang ngomong. Rasulullah yang ngomong, bukan kita yang ngomong. Artinya menurutku ya, kalau kamu takut Dajjal, sekarang kadang-kadang kita udah lihat trailernya kali. Ada banyak ulama-ulama ngomong tadi kan ya, Islam itu adalah agama yang kayak gini-gini, tapi merusak lingkungan. Ya. Tapi Ustadz, tadi kan kita ngomongin banyak banget deskripsi akan kematian ya, dan apa yang terjadi. Berapa persen dari yang Ustadz ceritakan itu hadis sumber informasinya? Berarti yang diceritain di Al-Quran apa tentang kematian? Yang ceritaan orang-orang yang merasa menyesal ketika dia berbuat di dunia perkara-perkara yang buruk itu menyesal ketika di akhirat. Tapi tidak sampai kayak apa ya yang detail seperti dalam hadis. Karena penjelasan detailnya senantiasa dalam hadis. Surga dan neraka secara konsep dijelaskan di Al-Quran. Dijelaskan di dalam Al-Quran. Ada kata-kata jannah, ada kata-kata an-nar. Jannah adalah surga, an-nar adalah al-jannah adalah surga, an-nar adalah api neraka. Itu diceritakan juga. Bahkan diceritakan api neraka itu kayak makhluk. Jadi di dalam Al-Quran bisa diceritakan Allah nanya kepada neraka ketika sudah banyak orang yang dimasukkan ke dalamnya. Ini simulasi ke depan. Allah bilang gini, Halim talakti, apakah sudah penuh kamu? Terus dia jawab, hal mim mazid, ada yang mau ditambah lagi? Diceritakan di dalam Al-Quran neraka itu sifatnya seperti binatang buas yang mengendap-endap. Dia nungguin orang lewat dan dia ngambil orang itu seperti singa neraka mangsanya. Nah, diceritakan bahwa dia kayak punya karakter. Itu neraka. Diceritakan juga di dalam misalnya Al-Quran